Asimbojo berjarak sekitar 25 km dari Bandara Sultan Muhammad Salahuddin Bima, atau hanya sekitar 3 km dari Terminal Dara Bima dan Pelabuhan Laut Bima. Dari arah manapun, Asimbojo tetap dapat terjangkau oleh para pengunjung yang ingin melihat koleksi benda-benda peninggalan masa silam sejak zaman pra-kerajaan, zaman kerajaan, hingga Kesultanan Bima. Bagi generasi kini, Asimbojo merupakan aset berharga untuk dilakukan penelitian lebih lanjut, baik dari sisi sejarah maupun budaya. Untuk itulah, diperlukan penataan yang profesional dan komprehensif terhadap bangunan Asimbojo dan seluruh perangkatnya untuk menjadi objek wisata, sejarah, maupun budaya, serta pusat pelestarian budaya Ambojo sebagaimana fungsi yang diembannya dulu, yaitu sebagai pusat pengembangan seni budaya, di samping sebagai pusat pemerintahan dan peradilan adat. Bangunan ini dikonstruksi dengan campuran gaya Eropa dan Bima pada tahun 1927 oleh Mr. Obister Rehata yang dibantu oleh Bumi Jero Istana. Pembangunannya berlangsung selama 3 tahun dan dilakukan secara gotong royong oleh masyarakat. Sumber pembiayaannya berasal dari anggaran belanja kesultanan dan uang pribadi sultan. Dulu, Asimbojo merupakan bangunan paling indah dan megah pada masa kejayaan Sultan Bima. Halamannya sekitar 500 meter persegi yang ditumbuhi pohon-pohon yang rindang dan bunga-bunga yang indah. Bangunan istana diapit oleh 2 pintu gerbang, timur dan barat, yang senantiasa dijaga oleh pasukan pengawal kesultanan. Bersamaan dengan berakhirnya masa kesultanan pada tahun 1952, maka berlahirlah peranan Asimbojo sebagai pusat pemerintahan, pusat pengembangan seni dan budaya, pusat penyiaran Islam, dan pusat pengadilan adat. Dulu halaman Asimbojo sangat luas. Istana ini sangat monumental dan bisa dipandang dari 4 penjuru angin yang menyiratkan keterpaduan antara unsur istana, pemerintahan, agama, dan rakyat. Namun filosofi itu telah sirna seiring dengan dikapling-kaplingnya tanah di sekitar istana oleh segelintir orang untuk pembangunan toko, kantor, rumah tinggal, dan keperluan lainnya. Asimbojo telah dijadikan sebagai museum setelah diresmikan oleh gubernur pada tahun 1989. Di sini dapat dilihat barang-barang serta pakaian adat yang digunakan pihak istana kerajaan serta para prajurit waktu itu. Beberapa barang itu ada yang terbuat dari emas, perak, dan tembaga, seperti mahkota, payung, keris, senjata, perlengkapan kuda istana, dan lain-lain. Serta dapat dilihat barang-barang yang dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari. Tahukah kamu bahwa benda-benda yang dipamerkan di Museum Asimbojo itu tidak hanya berasal dari zaman kerajaan dan kesultanan, akan tetapi benda-benda purbakala sebelum masa kerajaan dan Kesultanan Bima juga dapat Anda lihat di tempat ini. Museum Asimbojo terletak di pusat kota Bima. Di depan Asimbojo terdapat sebuah tanah lapang atau alun-alun yang dikenal dengan nama Serasuba.
Sera berarti tanah lapang, Suba berarti perintah. Sera Suba merupakan tanah lapang, tempat para raja dan sultan memberikan perintah, berkaitan dengan kepentingan rakyat dan negeri. Tahukah kamu, kenapa disebut Asi? Kalau di Yogyakarta, disebut keraton, karena di situ adalah tempat tinggal ratu. Sedangkan di Bima, bernama Asi. Asi secara etimologi berarti mengeluarkan dari dalam perut, baik melalui mulut maupun alat kelamin. Secara terminologi, berarti rumah, atau bagian yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan, peradilan, pengembangan adat, dan budaya, serta tempat tinggal raja, sultan beserta keluarganya. Asi adalah tempat untuk mengeluarkan keputusan-keputusan penting kerajaan dengan konsep filosofi Tahom Paranahu Suradou Labodana. Kepentingan rakyat harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam perkembangan sejarah, Asimbojo pernah beberapa kali berubah fungsi, terutama setelah meninggalnya Sultan Muhammad Salahuddin. Bangunan bersejarah ini pernah menjadi gedung daerah, asrama Kompi, kampus Sunan Giri, dan jadi tempat penampungan orang-orang PKI. Barulah pada tahun 1986, Bupati Bima saat itu, Haji Umar Harun, mengusulkan agar Asimbojo menjadi museum. Perangkat dan peninggalan kerajaan dan Kesultanan Bima pada masa sakitnya Sultan Muhammad Salahuddin dititipkan kepada pemerintah Swapraja Bima yang saat itu dijabat oleh Abidin Ishaka. Hal itu dilakukan untuk mengamankan seluruh aset milik Kesultanan Bima. Namun pada perkembangan selanjutnya, koleksi itu sudah banyak yang hilang. Sampai saat ini hanya beberapa saja benda-benda pusaka itu yang dapat disaksikan oleh generasi-generasi Danambojo. Asimbojo adalah penghubung mata rantai sejarah Bima. Dia akan tetap mendendangkan syair keluguan masa silam kepada generasi-generasinya sampai kapanpun.